Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari dynamic routing ini. Setelah sebelumnya kita telah mengoverview apa itu routing dynamic ini, gimana cara kerjanya. Oke, yang pertama untuk kelebihan itu cocok untuk area yang besar. Nah, kenapa cocok untuk area yang besar? Karena kita itu tidak perlu mengkonfig semua routernya lagi, tidak seperti dengan static routing yang setiap router itu harus ditambahkan router-router yang ada gitu. Makanya static routing itu hanya cocok untuk jaringan skala kecil. Kalau misalnya jaringan skala besar pakai static route, ya capek tuh administratornya. Nah, kenapa cocok untuk area yang besar? Karena saat config itu kita hanya perlu config router yang telah ditambahkan. Nah, saat config kita hanya perlu config router yang telah ditambahkan aja. Kayak contoh di overview dynamic routing tadi, misalnya kita contohkan ini router baru ya. Saat ini router ini ditambahkan, kita tidak perlu repot-repot nambahin IP router ini, dan router pertama harus nambahin router yang baru, router kedua juga harus nambahin router yang baru. Tidak. Kalau dynamic routing ini router baru ya cukup menambahkan router IP yang di sampingnya, dan secara otomatis si router tengah ini akan mengenalkan IP router yang pertama, jadi semua langsung terhubung. Itu kelebihan dari dynamic routing. Kekurangannya, beban kerja router itu lebih berat karena selalu memperbarui informasi IP table di setiap waktu tertentu. Tentu itu ya. Jadi yang pertama, beban router itu lebih berat karena update ya. Kita bahasnya update informasi IP table di waktu tertentu. Jadi waktunya kadang nggak nentu, kadang-kadang ada yang ditambahin gitu. Jadi beban kerja si router tuh harus otomatis nge-update IP table yang baru gitu. Dan yang kedua, pengenalan IP table itu sedikit memakan waktu, karena ketika router baru dinyalakan, router akan membroadcast ke router yang lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi itu harus menunggu beberapa saat agar setiap router itu mendapatkan alamat IP yang tersedia. Nah, jadi karena ini jaringan skala besar gitu ya, jadi ketika router baru telah ditambahkan, pengenalan IP table satu sama lain itu akan sedikit memakan waktu, karena ya makan waktu untuk broadcast gitu. Pengenalan IP table sedikit makan waktu. Memakan waktu itu agar setiap router itu mendapatkan alamat IP yang tersedia di router-router yang lain. Dan sekian.